Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman para pejuang NIP P3K dan juga UPPPG? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan masih materi tentang soal P3K dan UPPPG dalam mapel bimbingan dan konseling tentang studi kasus. Karena rata-rata model soal yang keluar seperti tentang studi kasus gitu ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu seorang peserta didik masih memiliki unfinished business dengan ibunya. Pendekatan yang dapat digunakan adalah A. RIBT teknik disputing kognitif, B. Gestalt teknik kursi kosong, C. Analisis transaksional family modeling, D. Behavioral teknik self management. Jawaban yang benar yaitu yang A ya teman-teman. REBT teknik disputing kognitif. REBT itu adalah rasional emotive behavioral therapy. Kalau istilah unfinished business itu adalah sebuah kondisi ketika seseorang memiliki sebuah permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan hal ini tidak mudah dilupakan meski sudah berlangsung sangat lama. Jadi untuk teknik disputing kognitif ini tuh lebih dipertentangkan gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang gestalt teknik kursi kosong ini, yaitu jika konselor tidak berani berbicara dengan ibunya, kemudian dilatih dengan teknik kursi kosong. Kalau yang C ini adalah model konseling keluarga gitu. Jadi konseling bersama-sama keluarga lengkap. Kalau yang D lebih ke behavioral teknik self management itu adalah bagaimana mengelola dirinya. Itu ya teman-teman untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu saat siswa menyampaikan masalahnya, dia terlihat senang. Manakah pernyataan yang mengungkapkan ungkapan konfrontasi? A. Kenapa kamu terlihat sangat senang mengemukakan masalahmu? B. Sepertinya masalahmu tidak terlalu berat. C. Coba ungkapkan ulang masalahmu dengan emosi yang sebenarnya. D. Kelihatannya kamu senang menceritakan masalahmu. Jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kelihatannya kamu senang menceritakan masalahmu. Ungkapan konfrontasi ini yaitu biasanya digunakan oleh konselor yang menantang konseling ya, karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan tingkah laku konseling. Jadi konseling di sini siswa menyampaikan masalahnya tapi dia terlihat senang, punya masalah tapi terlihat senang gitu ya. Kalau yang A ini bukan ungkapan tapi pertanyaan, kan diakhiri dengan ada tanda tanya ya teman-teman. Kalau yang B ini lebih ke interpretasi, kemudian untuk yang C ini lebih ke permintaan begitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawaban yang betul adalah yang D ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu teknik penguatan positif atau positive reinforcement bertujuan agar A. Tingkah laku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkat, dan menetap di masa akan datang. B. Tingkah laku yang tidak diinginkan atau tidak sesuai maladaptif berubah menjadi adaptif. C. Tingkah laku yang kurang diinginkan cenderung akan berkurang secara berlebihan. D. Tingkah laku yang maladaptif dapat berubah menjadi adaptif berdasarkan kesepakatan antara guru BK dan konselor. Jawaban yang betul adalah yang A ya. Yang A ya teman-teman, yaitu tingkah laku yang diinginkan cenderung akan diulang, meningkat, dan tetap di masa akan datang. Untuk soal ini kemarin sudah ada di video sebelumnya sudah saya bahas tentang cerita Budi ya. Jadi Budi datang tepat waktu, kemudian konselornya memberikan hadiah sehingga Budi bisa datang tepat waktu terus. Kalau untuk yang B ini masuknya ke negative reinforcement. Yang C juga negative reinforcement. Kalau yang D ini lebih ke kontrak perilaku. Sebelumnya teman-teman harus memahami ya, apa itu positive reinforcement dan negative reinforcement. Kalau positive reinforcement yaitu memberikan konsekuensi
yang menyenangkan muncul dengan tujuan agar perilaku tersebut dapat dilakukan lagi secara konsisten. Seperti dalam kasusnya Budi yang kemarin pernah ada di soal contohnya ya. Kalau negative reinforcement itu suatu upaya penghilangan stimulus tertentu untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Itu yang teman-teman, ini untuk soal yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Guru BK di sebuah SMA sedang membantu seorang peserta didiknya yang mengalami putus cinta dengan pacarnya. Gejala yang tampak adalah kurang semangat mengikuti pelajaran, menarik diri dari pergaulan atau menyendiri, serta menghindari interaksi dengan lawan jenis. Berdasarkan gejala yang muncul, maka guru BK sedang menghadapi peserta didik yang mengalami distorsi pada aspek apa ya teman-teman? Kira-kira yaitu yang C ya, afeksi. Nah, teman-teman bisa memahami ini. Distorsi itu adalah gangguan ya. Kalau afeksi lebih ke kasih sayang. Jadi afeksi itu adalah suatu bentuk kebutuhan akan cinta dan juga kasih sayang yang nantinya terdapat unsur-unsur memberi dan menerima. Kemudian sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Ini adalah soal terakhir ya teman-teman. Nanti kita akan membahas soal yang berikutnya lagi. Andre mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan, serta kurang mampu bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat. Untuk membantu Andre, pendekatan konseling yang paling tepat digunakan adalah A. Person-centered therapy, B. Reality therapy, C. Gestalt therapy, D. Rational therapy. Jawaban yang benar yaitu yang C. Gestalt therapy ya. Untuk yang gestalt terapi ini yaitu berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pergaulan ya. Kemudian untuk kalau yang person terapi ini lebih ke bagaimana menyusun dirinya sendiri ya menurut persepsinya tentang kenyataan dari Carl Rogers. Contohnya seperti ya, untuk yang person terapi contohnya seperti ada anak yang pengen kuliah tetapi nilainya ternyata saat kuliah nilainya rendah sehingga dia merasa pesimis dan kemudian dia jadi tidak semangat untuk melanjutkan kuliahnya. Untuk yang B, reality therapy ini dari William Glasser, yaitu penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Jadi tingkah laku sekarang yang ditampilkan individu. Misalkan contohnya membolos sekolah gitu ya. Untuk yang D, rasional emosi ini lebih ke pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien ya menjadi rasional. Kemudian untuk siswa yang sebetulnya seperti siswa yang ingin kuliah tapi dia melihat bahwa orang tuanya sepertinya tidak setuju sehingga dia merasa dia malas untuk belajar lagi karena dia melihat orang tuanya tidak setuju dalam dia melanjutkan kuliah gitu ya. Maksudnya dia merasional emotif terapi. Begitu ya teman-teman, ini 5 soal yang kita bahas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.